bermula dari berbagai keajaiban yang terjadi di tempat ini. Cahaya terang muncul di tabernakel pada tahun 1973. Luka salib muncul di tangan salah satu biarawati Seitai Hoshikai dan terjadilah patung Bunda Maria meneteskan air mata pada tahun 1975 sampai 1981 sebanyak kurang lebih 101 kali. Dan air matanya telah diuji di Universitas Gifu dan Akita dan membuktikan bahwa air mata yang menetes mengandung DNA manusia. Maka PIK 2 ingin menghadirkan taman doa yang serupa di Taman Doa Our Lady of Akita di kawasan Osaka PIK 2. Hanya ada satu-satunya di dunia, tidak ada yang lain. Berbagai kemudahan, bagai berkat turut kami rasakan pada kunjungan tim PIK 2 bulan Juli 2023 dapat tiba di Taman Doa Our Lady of Akita di Akita, Jepang pada saat terjadi tanah longsor dan banjir, hingga kami pun harus kehilangan arah saat menuju ke sini. Hingga kami dipertemukan dengan dua saksi mata patung Bunda Maria meneteskan air mata. Berkat kemudahan lainnya adalah proses pembangunan Taman Doa Our Lady of Akita PIK 2 yang berjalan sangat lancar. Kami datang ke Akita pada saat musim panas di bulan Juli 2023 dan kembali saat winter di akhir November 2023 untuk menjemput patung Bunda Maria yang telah selesai dan siap diletakkan di Gereja Akita PIK 2 yang juga hampir selesai untuk menyambut misa Natal di tahun 2023 ini. Suatu anugerah Tuhan, pada hari ini 25 November 2023 tengah dilaksanakan misa pemberkatan patung Bunda Maria dan patung Santo Yosef di Gereja Seitai Hoshikai, Jepang. Patung ini dibuat oleh ahli kayu atau daiku Ichiro Uranosan. Lalu selanjutnya, kedua patung ini akan diberangkatkan menuju ke lokasi akhirnya di Taman Doa Our Lady of Akita PIK 2. Mari kita simak bersama-sama. Maka datanglah ia ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahinya. Tetapi ia tidak berhasil, oleh karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Pada hari ini, di tempat yang suci ini, kita bersama-sama menyatukan iman, hati, harapan. Kita usulkan kepada Tuhan agar apa yang kita harapkan menjadi suatu berkat bagi hidup dan kita masing-masing. 苦しみ、苦しむ人には慰め、私たちにあなたへの道を教え。Keluarga Besar Agung Sedayu Grup dan Salim Grup, Bapak Susanto Kusumo dan keluarga, Bapak Sugianto Kusumo dan keluarga besar, Bapak Antoni Salim dan keluarga besar. Biarawati di Seitai Hoshikai. Ichiro Uranosan Tokasaku. Sokin Tachi. Rusia Adita Cakra. Chandra Wijaya. Eliwanto. Selpiria. Siuntung Ning. Tining Putih. Abidin Sutio. Christian Handoko. Darius Sanjaya Sudana, Denny Christian, NC Tony, Indra Jani Halim, Akita Cipta Berkat Topis Sukasa, Akita Cipta Selaras, Ceria. Saat ini saya sudah berada di Akita, Jepang, dan tentunya sebentar lagi saya akan mengadakan perbincangan dengan para suster dari Seitai Hoshikai didampingi oleh wakil dari keluarga Uranosan. Mari kita dengarkan pembicaraan berikut ini.
Selamat pagi Bapak Ibu yang ada dimanapun juga di seluruh muka bumi di dunia ini. Di sebelah saya adalah Makoto Uranosan. Beliau adalah putra dari Ichiro Uranosan yang juga terlibat dalam proses pembuatan patung-patung yang akan hadir nanti di Our Lady of Akita Peak 2, dan tentunya juga terlibat dalam pembangunan gereja ini sejak tahun 1979 yang lalu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran dua biarawati dari Setai Hoshika yang lagi-lagi formasinya seperti ini karena memang kami tidak diizinkan untuk meliput langsung wajah ataupun menuliskan nama dari para biarawati Setai Hoshika ini. Suster, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kami kembali dikasih kesempatan untuk merayakan misa yang indah di sini. Masih ingat 3 bulan yang lalu kami bersama tim datang dan saat itu kita hanya bercerita, kita mau ini, kita mau itu. Dan kedatangan kami kali ini, kami mau mengabarkan atau melaporkan ke para suster kalau bulan depan apa yang kami rencanakan bersama itu akan selesai. お父様も88歳になられるのによくこれだけのご像を掘れたものだと本当にびっくりいたしました。 Mungkin perlu saya tambahkan, suster-suster yang hadir di sini adalah yang juga menyaksikan patung Bunda Maria meneteskan air mata yang ke-43 kalinya. Di antara tahun 1975 sampai dengan 1981. Dan tentunya air mata yang mengalir ini sudah dites di 2 universitas di Jepang yang memang terbukti air mata tersebut mengandung DNA manusia. Jadi memang keputusan untuk membuat Our Lady of Akita di Peak 2 berdasarkan dengan adanya mukjizat-mukjizat yang terjadi di tempat ini. Baik, kita lanjutkan kembali bincang-bincang hari ini dan tentunya pertanyaan yang sama kita ajukan ke Makoto Uranosan yang juga bisa dikatakan ayah dan seluruh keluarga juga terlibat untuk pembangunan gereja yang ada di Jepang ini. Mungkin Makoto-san bisa menyampaikan apa sih rasanya melihat yang sama persis yang keluarga Uranosan kerjakan akan segera hadir di Jakarta, dan mungkin apa juga rasanya mengerjakan 2 patung Santo Santa ini untuk dihadirkan di Indonesia. 親父とこの教会を作る話も奇跡に近い紹介、神父さんの紹介で仕事をもらってこの教会を作るのに10年ぐらいかかってるんですよね。でもインドネシアで3ヶ月前聞いた時にもう今年できるって言うからはぁって思ったんですけどこれでマリア像とヨセフ像を作ってほしいって言ったらいつまでとも今年中にできるから11月までって言ったら早いと思ったんですけどで写真を見てみるとやっぱりすごい皆さん力があってまあ一人一人の力多分私の力も小さいけどより集まってまた神様のこの力が働くと本当に素晴らしいものがすごくここにできるんだなと思ってつくづく感心して皆さんの力が本当に集まってインドネシアのこの会社の人はすごいなと思って素晴らしいことだと思います素晴らしいことだと思いますと思いました。だから Kemudian pertanyaan yang sama kami ajukan ke Makoto-san. Waktu pembuatan proses patung ini apa sih rasanya? Mungkin apa bahagia atau aduh lelah? Mungkin itu yang bisa Makoto-san selama mendampingi ayahnya, apa yang dirasakan? 話をもらってだからインドネシアで秋田と同じ教会を作って、要するに貧しいっていうか日本に行けない人のためのを作るって時に、ぜひこれマリア様とヨゼフ像が必要だから作ってもらいたいってだから分かりましたってそれだからそういう目的があっての微力ながらこう力が貸せたっていうことがすごく私たちは感謝もしてるし。だからこうインドネシアの人たちと出会えて仕事ができるってことにすごい神様の力があるし、だから秋田の教会も作る時もそうだけどやっぱり人の出会いとかそういうのも大事にしてだからなるべく同じように見せてこれを見て皆さんがインドネシアの人たちが信仰に目覚めてもらえれば一番自分たちのがいいなと思ってで作らせてもらいました。で親父もそういう考えで一緒にやらせてもらいました。 Jadi kita sudah mendengarkan bahwa memang tujuan dari diizinkannya oleh pihak-pihak yang berada di Jepang untuk di Indonesia membuat satu bangunan Our Lady of Akita di Peak 2 adalah karena memang hendaknya digunakan oleh seluruh umat Katolik yang memang hendak beribadah
terutama yang berada di Indonesia, tidak perlu jauh-jauh ke Jepang, itu dapat beribadah langsung di Our Lady of Akita di PIK 2. Ternyata memang visinya seperti itu, gereja Katolik yang ada tanpa mengenal level ataupun batasan. Yang terakhir, pesan yang hendak disampaikan dari Agung Sedayu Group, kami mohon waktunya di awal tahun 2024 untuk suster-suster dan keluarga Uranosan bisa berkunjung ke Our Lady of Akita di PIK 2 untuk melihat seperti apa gereja yang kita kerjakan yang akan selesai bulan depan. Yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, karena memang kita harus segera kembali ke Indonesia membawa patung-patung yang sudah selesai ini. Mungkin memang bincang-bincang ini kita akhiri sampai di sini, dan di awal tahun 2024 kita akan ketemu dengan para biarawati dan keluarga Uranosan di Our Lady of Akita PIK 2. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Romo Martinus, biarawan asli Indonesia yang bermukim di Jepang, turut andil dalam penjemputan patung Bunda Maria dan patung Santo Yosef. Mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari beliau. Dan saat ini saya sedang bersama Romo Martinus. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya ya, Mo. Iya, sama-sama. Mo, mungkin bisa ada yang disampaikan, ada pesan-pesan khusus untuk umat yang ada di Indonesia nih, Mo. Baiklah, ya memang pada saat ini kita itu banyak hal yang yang terjadi tidak kita inginkan, ya, misalnya perang di Ukraina, Rusia dengan Ukraina, di Israel itu Hamas dengan Israel, gitu ya, atau banyak bencana di mana-mana. Tapi ya kita sebagai orang beriman, itu suatu tantangan bagi kita masing-masing dalam keseharian untuk selalu tekun dalam hidup beriman. Doa itu untuk memohon perdamaian untuk seluruh dunia. Mari kita sama-sama menyatukan ya hati kita untuk berdoa demi perdamaian di seluruh pelosok dunia. Dan khususnya dengan adanya taman doa di PIK 2, taman doa Our Lady of Akita yang sama dengan taman doa Our Lady of Akita di Jepang ini nih, Mo. Yeah. Tanggapannya seperti apa? Mungkin ada tanggapan singkat? Oh, ini sangat bagus ya. Cuman mungkin perbedaannya kalau di sini ada saljunya, di sana nggak ada saljunya gitu ya. Tetapi itu bukan masalah hal yang besar gitu ya. Tapi iman ya kita sebagai orang Katolik itu dimanapun sama gitu ya. Kita ke Jepang, mau ke Akita, mau di Jakarta, mau di Eropa, mau sama, semuanya sama. Kehadiran satu gereja yang mewakili kayak dari Akita, Bunda Maria Akita ke Jakarta, itu suatu perwujudan bahwa Bunda Maria bukan hanya hadir dekat dengan orang Jepang, tetapi juga menyatukan antara Jepang dan Indonesia lebih secara keimanan gitu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih ya, Mo, ya. Sama-sama ya. Ya. Terima kasih juga untuk misa yang indah tadi. Iya, terima kasih sama-sama, dan berkat untuk semua, berkat untuk mereka yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita ini. Amin. Sukses. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Mario. Selamat siang, Pak Mario. Pak Mario adalah umat Katolik yang berasal dari Jakarta ya, Pak ya. Betul. Dan hari ini ikut mengikuti misa pemberkatan dari patung Bunda Maria, Our Lady of Akita, dan patung Santo Yosef. Kita mau berbincang-bincang gimana nih Pak kesannya mengikuti misa pemberkatan pada hari ini, dan terutama dengan akan hadirnya Taman Doa Our Lady of Akita di PIK 2 yang terinspirasi dari Taman Doa Akita Jepang ini, Pak. Ya, jadi saya pada saat mengikuti misa cukup tenang, dan terutama dengan bentuk interior desain gerejanya ini juga menurut saya sangat-sangat mendukung suasana untuk kita bisa berdoa dengan lebih baik. Jadi saya sangat merasa diberkati lah untuk bisa ikut misa hari ini. Dan juga saya cukup senang sih, karena kalau misalkan nanti ada yang seperti ini juga di Jakarta terutama ya, itu akan di PIK 2 nanti kayaknya akan bisa membawa banyak orang-orang untuk melihat dan berdoa dengan lebih baik sih kayaknya gitu. Berdoa dengan lebih baik dengan suasana gereja yang serupa dengan yang ada di Jepang ini ya, Pak ya. Oke, baik, terima kasih ya, Pak ya. Kami tunggu kehadirannya nanti di Taman Doa Our Lady of Akita PIK 2 ya, Pak. Baik, terima kasih. Demikian pembincangan kami pada hari ini. Ya, tentunya sudah kita dengarkan perbincangan tadi yang betapa menariknya, betapa iman dan harapan serta berita-berita yang membawakan kebahagiaan dan damai sukacita untuk seluruh umat di muka bumi itu telah disampaikan. Pesan-pesan suster juga telah disampaikan bahwa pada dasarnya
Kenapa suster dan juga keluarga Urano begitu bersemangat membangun gereja yang persis sama dengan gereja di Akita, Jepang? Tentunya adalah dengan harapan gereja Our Lady of Akita di PIK 2 tidak hanya diperuntukkan untuk umat Katolik dari golongan tertentu atau level tertentu, tapi untuk umat Katolik di seluruh dunia, dan tentunya juga untuk Indonesia yang mungkin memang tidak berkesempatan untuk datang ke Akita, Jepang, dapat langsung berdoa dan juga menyampaikan harapan-harapannya di gereja Our Lady of Akita PIK 2 Jakarta, Indonesia. Jadi memang dari begitu banyak pengalaman iman, begitu banyak cerita-cerita yang disampaikan, kita harapkan segala kebaikan, segala berkat, segala anugerah akan terjadi di manapun juga di seluruh muka bumi di dunia ini, dan tentunya kita harapkan banyak terjadi di PIK 2 di Indonesia. Sesuatu yang indah dan monumental seringkali harus melewati kerikil-kerikil tajam dan terjal, juga dedikasi tinggi. Seperti daiku ahli kayu Ichiro Urano-san dari Jepang yang mendedikasikan hidupnya untuk pembangunan tempat-tempat ibadah. Beliau juga merupakan saksi mata peristiwa ke-72 patung Bunda Maria meneteskan air mata. Saat ini saya sedang berada di kota Takasaki, Jepang, menyempatkan waktu di sela-sela makan siang Bapak Ichiro Urano-san, karena hari ini kami mendadak harus mengubah rute perjalanan dari rencana semula bertemu di Akita, dikarenakan kondisi kesehatan dari Bapak Ichiro Urano-san dan tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan selama 8 jam. Namun Di usia saat ini, yaitu 88 tahun, puji Tuhan, beliau masih mampu menyelesaikan patung Bunda Maria yang memiliki rupa dan bentuk yang sama seperti yang ada di Jepang. Untuk berikutnya, patung ini akan kami bawa pulang menuju ke gereja Our Lady of Akita di PIK 2. Urano-san konnichiwa, kyowa jikano, saite, itadaki arigatou gozaimasu. Dan dalam proses pembuatan patung Bunda Marianya tersendiri, apakah mungkin ada pengalaman iman yang bisa dibagikan kepada kami, mengingatkan sekarang patungnya sudah jadi dan akan kami bawa pulang menuju ke gereja Our Lady of Akita di PIK 2? 私はね、マリア様が涙を流すのを見たんですよ。本当に涙を流したの。それが72回目だけの時に見て、その時からマリア様がなんか深くあれなんですよ。それで今度はその後に建物を頼まれたんですよ。それで日本風の建物でお宮のこういう日本のお宮みたいなものを作ってもらいたいっていうんで、で私がいろいろ考えてああいう設計をしたわけなんです。Mungkin boleh diberikan sedikit harapan atau pesan untuk para umat gereja Our Lady of Akita di PIK 2. よろしく言ってください。よろしく。Baik, terima kasih sudah mengizinkan saya menyempatkan waktu di sela-sela jam makan siang beliau. Begitu banyak kemudahan dan pertolongan yang kami alami, mulai dari proses diskusi, pembangunan sampai selesainya pembangunan taman doa dan gereja Our Lady of Akita di PIK 2. Kami berharap mujizat dan pertolongan senantiasa dianugerahkan kepada seluruh umat di dunia. Sampai berjumpa di taman doa Our Lady of Akita di PIK 2. Saya Stacy, pamit undur diri.